Ya, jumpa lagi sobat. Kali ini kita akan membahas masalah yang sedang ramai sekarang. Jadi ada seorang mahasiswa, mungkin di Purwakarta ya, dia menegur seorang anggota DPR, dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi, yang memunguti sampah di sebuah pasar. Nah, Kang Deddy Mulyadi memunguti sampah di sebuah pasar sambil direkam untuk channel YouTube-nya Kang Deddy. Datang seorang mahasiswa, dia menegur Kang Deddy dengan menanyakan apa kompetensi dan wewenang serta fungsi Kang Deddy sehingga memunguti sampah di pasar itu. Nah, dalam video yang viral itu, tampak Kang Deddy agak kesal dan marah, kemudian menekan mahasiswa itu, dan mahasiswa itu pun akhirnya tidak bisa banyak bicara, dia gugup, grogi karena ditekan kiri kanan, dan kesan dari video yang viral itu adalah Kang Deddy benar. Dan oleh netizen juga di TikTok, di mana-mana banyak komen dari netizen yang mengatakan atau mendukung bahwa Kang Deddy benar dan mahasiswa itu salah. Nah, sekarang kita bahas siapa yang benar dan siapa yang salah. Apakah benar Kang Deddy Mulyadi itu sudah benar atau justru mahasiswa itu yang sebetulnya lebih benar? Kita akan bahas. Tadi akan bilang masyarakat sebagai masyarakat Pasar Bo. Enggak, bukan masyarakat Pasar Bo saja, Pak. Maksudnya bukan masyarakat. Masyarakat mana? Saya asli orang Pasar Bo. Ini Ibu Bapak ini ketua bapaknya. Iya, maksudnya Ibu Bapak menyetujui dengan ada kejadian seperti ini. Keberatan akan naon teh enak? Iya, menanyakan, Kang. Maksudnya peran dan fungsinya. Fungsi apa? Iya. Bapak sebagai apa? Saya sebagai warga masyarakat Purwakarta bareng sama Ikatan Warga Pasar membersihkan pasar, memungut sampah. Salahnya apa? Justru Anda harus malu. Orang setingkat saya, Deddy Mulyadi, Wakil Ketua Komisi 4, mau mungut sampah, mau membersihkan lingkungan. Orang yang baru mahasiswa kayak Anda, lagunya sudah kayak menteri. Enggak menteri, Pak. Ya kan lagunya kayak menteri. Kecil. Ya enak iya, lagunya udah kayak menteri. Enggak, kalau menteri itu kan Itu loh. Lagunya udah kayak menteri Anda. Ya, akhirnya nggak hambat kan kebersihan. Kita lagi bersih-bersih, Anda datang ganggu. Akan mau ikut terjun kebersihan. Anda mau bersih-bersih dengan saya? Ayo. kumpulkan mahasiswa. Ayo kumpulin mahasiswa. Mau sekarang? Kumpulin mahasiswa STIE, bersih-bersih dengan saya. Anda tahu nggak STIE di situ? Tukang dagang di depan dalam setiap minggu dibiarkan. Jadi begini, Kang. Apalagi begini, apalagi? Kita ini kan bukan persoalan terkait tentang sampah. Terus? Artinya di sini ada perelokasian pedagang kaki lima yang memang kan tidak sesuai aturan kan begitu, Pak. Terus artinya gini. Sebentar dulu, jangan loncat-loncat. Enggak, artinya kita tidak bahas sampah di sini. Loh, Anda bahas sampah dari tadi. Bapak yang pertama membahas sampah kan? Ya gimana? Saya mungut sampah, Anda kok? Iya, TPK jam seberapa mau beres kan? Oh benar lah. Mending cek aja. Ayo udah terjun bareng sama Ayo saya. mungut sampah dengan saya, ayo. Ayo mungut sampah. Ayo mungut sampah. Artinya begini. Jangan artinya terus. Saya juga pernah Nggak kuliah. bakalan beres, Kang. Saya juga pernah demo. Anda nggak pernah demo apapun kok sekarang. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan terkait tentang kebersihan. Nih, dengerin. Itu lebih baik. Dengerin. Kebijakan pemerintah setiap hari nyapu. Kalau warganya buang sampah di mana terus nggak akan beres. Maksudnya lebih efektif. Dengerin yang lebih efektif. Yang buang sampah di Pleres, satu orang Citeko. Iya kan? Iya kan, orang Citeko. Terus kemudian orang berbagai desa buang sampah di situ. Anda harusnya edukasi warga. Jangan sekarang mah begini terus. Ayo orang luntah mending ge. Ngomong wae. Ulang terjun ayo jeung saya nyokotan siapa yuk. Saya asli lahir di Purwakarta, lahir di Pasar Bo nya. Di dalam situs DPR RI dijelaskan apa tugas DPR. Itu ada banyak, ada puluhannya, tapi ada 3 yang pokok. Pertama, pengawasan atas kebijakan pemerintah atau jalannya pemerintahan. Yang kedua adalah menyerap aspirasi rakyat, dan yang ketiga adalah membuat undang-undang. Itu 3 tugas dan fungsi pokok DPR. Nah, apakah memunguti sampah di sebuah pasar adalah tugas dari DPR? Itu perlu kita pertanyakan. Jika mengacu kepada tugas, fungsi, dan wewenang DPR, maka seharusnya Kang Deddy tidak memunguti sampah di pasar itu. Tetapi Kang Deddy selayaknya datang kepada manajemen pasar, menegur manajemen pasar supaya lebih maksimal bekerja dalam menjaga kebersihan pasar itu.
Itu yang semestinya dilakukan seorang anggota DPR dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Tidak dia mengut sampah dengan tangannya sendiri, tapi dia menegur, menekan pihak eksekutif, dalam hal ini adalah manajemen pasar, untuk bekerja lebih baik lagi. Semestinya itu yang Kang Deddy lakukan. Kang Deddy selayaknya mengkritisi, bahkan mengevaluasi kinerja dari manajemen pasar itu. Kenapa sampai banyak sampah menumpuk di situ? Kenapa pasar menjadi kotor dan bau? Itulah yang semestinya anggota DPR lakukan. Apakah sah? Apakah boleh kalau Kang Deddy datang dengan PIM, dengan kamera, membuat channel YouTube di situ, memunguti sampah di situ, direkam dan disebarkan? Sah saja, itu hak pribadi beliau. Tapi beliau datang dan dia mengatakan kepada mahasiswa yang ditekannya itu bahwa dia adalah anggota Komisi 4, bahkan wakil ketua Komisi 4. Dia mengatakan sendiri ya, Kang Deddy mengatakan, saya wakil ketua Komisi 4. Berarti dia hadir di situ dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR. Maka dia harusnya bertindak selayaknya seorang anggota DPR. Jadi menurut saya sudah tepat kalau pemuda itu atau mahasiswa itu menegur Kang Deddy yang memunguti sampah dengan tangannya sendiri sambil direkam. Mahasiswa itu peka. Dia merasa ada yang keliru nih, ada yang salah nih dengan perbuatan Kang Deddy nih. Kenapa dia berbuat seperti itu? Makanya dia mempertanyakan. Mahasiswa itu bahkan mempertanyakan kompetensi Kang Deddy dalam memungut sampah. Itu betul. Netizen banyak mencela kenapa pemuda itu sampai mempertanyakan kompetensi. Betul, kompetensi adalah keahlian. Apakah Kang Deddy Mulyadi keahliannya memungut sampah? Pasti enggak. Kang Deddy pasti memungut sampahnya atau membersihkan sampah di pasar itu tidak lebih baik daripada tukang sampah yang sebenarnya. Makanya kompetensi dipertanyakan oleh mahasiswa itu. Kompetensi Kang Deddy yang sesungguhnya adalah tadi melakukan kontrol terhadap eksekutif, dalam hal ini terhadap manajemen pasar, dari direkturnya sampai aparatur bawahnya dikontrol, dikritik, ditegur oleh Kang Deddy. Itu saya kira maksud dari sang mahasiswa menegur Kang Deddy soal kompetensi. Jadi ayolah netizen, kita coba berpikir lebih jernih lagi. Jangan mudah terbawa arus, terbawa orang lain. Orang lain berkata begini, ngekor aja, ikut aja, padahal belum tentu benar. Yang mayoritas itu belum tentu benar. Yang banyak itu belum tentu benar. Bisa jadi yang banyak justru salah. I heard Alton told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day. Dan terbukti dalam kasus Kang Deddy Mulyadi versus mahasiswa ini, netizen yang banyak komen menyalahkan si mahasiswa sebetulnya netizen yang kurang kritis. And I will choose stay, but I feel I'm growing. Salam kebaikan. Fortune. I heard Alton told you stories about the way